Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang berbahagia, yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai hari ini masih terus memberikan kenikmatan, dan mudah-mudahan akan dipelihara terus kenikmatan itu, termasuk kepada bangsa Indonesia yang mayoritas masih beragama Islam. Dalam rangka bersyukur itu, khotib mengingatkan ayat yang selalu dibaca oleh para khatib, jangan sampai ketika kita diwafatkan oleh Allah tidak dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Dalam rangka mempersiapkan semuanya itu, marilah kita menyimak beberapa ayat Al-Quran sebagai perwujudan dari perasaan dan komitmen kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah itu. Di dalam surat Al-Jumu'ah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kamu selesai menegakkan salat, maka hendaklah kamu bertebaran di muka bumi Allah, dalam arti luas tentu, dan mencarilah dan berusahalah untuk mencari karunia Allah dengan cara wadhkurullaha katsiran, mengingati Allah sebanyak-banyaknya agar kamu memperoleh keberuntungan. Sebagai komunitas kampus atau masyarakat perguruan tinggi, apalagi menggunakan nama yang monumental, yaitu nama Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah universitas yang paling awal di Indonesia ini. Sepatutnya menerjemahkan dengan terjemahan yang berbasis pada nilai-nilai dan semangat Al-Quran itu, dan kemudian mengaitkan dengan ayat-ayat kauniyah. Dalam rangka itu ada satu di antaranya satu ayat, surat An-Naml ayat 69, yang intinya bahwa kita diperintahkan untuk melakukan riset tentang bagaimana akibat orang-orang yang berbuat dosa. Qul siru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mujrimin. An-Naml 69. Di dalam ayat lain ada ayat yang sejiwa dengan itu, akibatul mukadzibin dan seterusnya. Ayat ini menyadarkan kita pentingnya kita melakukan satu riset akibat dari perbuatan orang-orang yang berdosa. Ketika ayat akibat dari orang-orang yang berbuat dosa itu kita tarik kepada sistem kekuasaan dimanapun juga, terutama di Indonesia, maka kampus perguruan tinggi dalam rangka untuk mengaktualisasi secara dinamis mengenai takwa itu, riset menjadi jantung perguruan tinggi. Banyak sekali, bahkan di Indonesia ini terlalu banyak kasus-kasus yang bisa menjadi contoh terang benderang mengenai akibat atau dampak destruktif di berbagai bidang akibat sistem atau struktur kekuasaan, terutama kekuasaan politik, yang mengakibatkan porak-porandanya berbagai sektor
di negeri ini. Salah satunya saja, karena ini khutbah singkat, salah satunya saja ialah bahwa pada tahun 2016 yang lalu, pimpinan Pusat Muhammadiyah, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik bersama-sama Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan satu rangkaian diskusi sehari, menghadirkan pakar-pakar yang kompeten untuk menarik topik. Topik itu ialah, perlukah proyek infrastruktur, yaitu proyek infrastruktur kereta api cepat Jakarta-Bandung. Sebagai tanggung jawab pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016 menghasilkan poin hasil seminar itu, seminar kepakaran. Hasilnya proyek itu tidak layak dari segi anggaran 82 triliun waktu itu, dan akan berhutang kepada RRT. Dari segi analisis mengenai dampak lingkungan juga sama sekali tidak layak. Dari segi keamanan juga tidak layak. Dari segi transparansi perhutang itu, pengembalian hutang juga tidak layak. Waktu itu sudah ada hitungan bahwa kalau ini dipaksakan, maka pengembalian hutang itu memerlukan waktu 68 tahun. 68 tahun. Siapa yang masih hidup dalam waktu 68 tahun itu? Bukankah itu generasi milenial? Nah, analisis waktu itu sudah memperkirakan bahwa dampak dari proyek yang dipaksa-paksakan itu akan memberati generasi muda. Apa yang terjadi para hadirin semuanya? Akhir-akhir ini sudah banyak sekali sorotan yang terbuka, yaitu bahwa proyek ini ketika dipaksakan oleh struktur kekuasaan ini di bawah tanggung jawab Presiden Joko Widodo, itu membengkak menjadi kurang lebih 100 lebih triliun rupiah. Dikhawatirkan itu sudah akan mengganggu APBN. Sementara Badan Pemeriksa Keuangan sudah memberikan pernyataan kepada Presiden, kepada pemerintah, bahwa hutang sudah melampaui batas. Dari sudut ini, maka kembali riset menjadi penting. Anehnya sampai hari ini tak satu pun perguruan tinggi negeri dan swasta memberikan sikap kritis terhadap praktek penyelenggaraan atau pemaksaan kebijakan-kebijakan publik yang tidak didasarkan kepada prinsip-prinsip transparansi akademik. Dan transparansi akademik ini menjadi kata kunci bagi kampus. Di dalam hadis disebutkan riwayat Imam Baihaqi dan Tabrani, inna asyaddan nas azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullahu bi ilmihi. Sungguh yang nanti akan memperoleh siksa yang terberat, keras, itu justru alimun. Siapakah alimun itu? Orang-orang yang berilmu. Apabila ilmunya itu tidak membawa manfaat, tidak membawa manfaat saja itu sudah diancam dengan siksaan keras kelak. Apalagi jika ilmunya itu ditransaksikan. Banyak ilmuwan tukang sekarang ini. Tidak pada tempatnya kami menyebutkan ilmuwan tukang itu. Pertanyaannya, negeri ini siapa yang membuat porak-porandanya sampai sekarang ini? Di antaranya adalah sebagian ilmuwan tukang itu. Nah, kampus Muhammadiyah terutama memadukan antara jiwa takwa, nilai takwa, semangat takwa itu dengan tradisi-tradisi riset. Apakah yang harus diriset? Saat ini yang harus diriset adalah kebijakan-kebijakan publik yang betul-betul semakin intransparan, semakin tidak jujur. Apa artinya takwa kalau tidak jujur? Apa artinya takwa kalau menutupi kemaksiatan politik di berbagai sektor? Nah, oleh karena itulah maka pada kesempatan Jumatan ini sebagai bagian akhir kami ingin mengutip surat An-Naml ayat 76
Tidak saya bacakan. Intinya bahwa di dalam surat An-Naml 7576 itu Allah memberikan amsal, ayat-ayat amsal, ayat-ayat tamsil, metaforik. Konstruksi ayat-ayat ini bahasanya menstimulir kita umat Islam untuk berpikir dan berzikir, atau berzikir dan berpikir. Ulil albab itu basisnya adalah qalb dan rasionalitas, atau rasionalitas yang dijiwai oleh qalb, hati nurani. Saya ketika menggunakan hati nurani tidak pernah saya singkat. Kalau disingkat itu partainya Jenderal Wiranto dulu. Kalau disingkat hati nurani itu menjadi Hanura. Nah, saya panjangkan aja hati nurani. Di dalam ayat ini Allah memberikan tamsil, samakah orang bisu yang dikuasai oleh patron-patronnya, patron bisnis, patron politik, patron kekuasaan, dengan orang-orang yang kemudian dia diberi rezeki yang bagus dari Allah, termasuk rezeki itu melalui tenaga pendidikan, itu jelas insya Allah halalan thayyiban, gaji para dosen itu, dan kalau itu disyukuri luar biasa. Jadi saya ulang lagi, apakah sama orang yang bisu, yang kemanapun tidak bisa menyatakan apapun juga, mau berpikir merdeka tidak bisa, karena dikuasai oleh patron-patronnya, dengan orang-orang yang menafkahkan rezekinya. Juga samakah orang yang bisu itu dengan orang yang kemudian meneriakkan keadilan politik, keadilan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum asasi manusia, yang mereka itu berada di jalan yang benar. Nah, ayat 7576 An-Naml ini menstimulir dengan getaran jiwa yang kuat pada kita, bahwa untuk apa perguruan tinggi jika bukan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berbasis keilmuan, dan keilmuannya itu digunakan untuk melakukan gerakan-gerakan meningkatkan takwa, meningkatkan makna yang lebih berarti dari amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan demikian pada khutbah yang pertama ini khotib mengingatkan, marilah komunitas kampus dimanapun juga, Muhammadiyah punya 164 perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, sementara negara ini kampus negerinya 121. Muhammadiyah membiayai sendiri, mestinya menjadi kekuatan alternatif untuk melakukan perubahan, dan perubahan terdekat ialah kita selamatkan tahun 2024 yang akan datang. Di saat tahun itu akan menjadi ukuran apakah negeri ini akan bisa diselamatkan, atau semakin remuk, atau semakin ambiar, atau semakin terpental dari nilai-nilai agama sekaligus nilai-nilai kebangsaan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan mental kita, pikiran kita, komitmen kita, sehingga kita termasuk komunitas ilmuwan yang betul-betul bisa melakukan satu proses-proses tanwir, proses-proses pencerahan kepada bangsa dan umat ini. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan menengadahkan tangan kita sebagai wujud dari kesadaran kita bahwa kita sebagai makhluk akan ditentukan apapun juga oleh Al-Khaliq. Oleh karena itu, sebagai kesadaran
Sebagai makhluk kita tidak bisa berpikiran berperasaan sombong, karena Allah melarang kesombongan itu. Bahkan Allah pun melarang kita itu terlalu membangga-banggakan diri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.